Assalamualaikum Bang Ibnu, Ustadz Azam. Perkenalkan, nama saya Ardi dari Tuban, Jawa Timur. Saya mau request dong surat Anas biar pengetahuan saya lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Biasanya kita ngafal secara Dengar audio. audio. Gitu. Jadi huruf-huruf yang kita dengarkan itu belum tentu benar sesuai dengan Al-Qur'an. Iya. Jadi kita lihat secara langsung, kita kupas, kita cek secara langsung di dalam Al-Qur'an kita, Bang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Ardi, terima kasih udah partisipasi di channel YouTube kita. Nah, dia nih merequest Anas. Dia bilang, bukannya Anas tuh mudah ya? Kayaknya sih mudah menurut saya, tapi nggak tahu ya. Nanti kita bedah sama Ustadz Azam, mudah-mudahan selama ini yang kita baca benar, mudah-mudahan. Tapi kalau salah, saya juga lagi belajar. Mas Ardi, semangat ngajinya. Saya juga masih belajar. Ustadz. Ya, Bang. Alhamdulillah Ustadz, ada nih yang partisipasi, Mas Ardi. Request suratun Nas ya. Anas, kayaknya orangnya orang jauh nih Ustadz. Dari Swiss kayaknya dari cara ngomongnya. Maaf Mas Ardi, bercanda. Nah Ustadz, maksud saya, kalau Anas, aduh, kayaknya sih mudah kayaknya ya Ustadz ya. Mudah tapi jangan menggampangkan. Nanti kalau salah merubah makna jadinya dosa. Wah, dosa. Apalagi ini kita hafal. Anak-anak kita hafal. Dan banyak orang yang hafal. Gitu. Jadi jangan sampai kita menggampangkan surah An-Nas, karena menggampangkan kita tidak fokus makhrajnya, kita abaikan sifatul hurufnya sehingga hurufnya berubah dan jadinya merubah makna. Na'udzubillah. Jadi alangkah baiknya, terlebih gini Bang Ibnu, surah An-Nas ini sangat jarang sekali orang menghafalnya secara baca. Betul. Biasanya kita menghafalnya secara dengar audio. Gitu. Jadi huruf-huruf yang kita dengarkan itu belum tentu benar sesuai dengan Al-Qur'an. Iya. Jadi kita lihat secara langsung, kita kupas, kita cek secara langsung di dalam Al-Qur'an kita, Bang. Oke, siap. Oke, siap. Baik, kita kupas dari segi makhrajnya, kita kupas juga dari segi sifatul hurufnya dan kesalahan-kesalahan secara umumnya di lapangan. Siap ya. Seperti biasa nanti Anda baca ya Bang Ibnu, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bang Ibnu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nas atau surah An-Nas ya, ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan Bang Ibnu. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus ya. Alhamdulillah. Kesalahan di lapangan Bang Ibnu. Pertama, ya, di sini hurufnya ya ini lafaznya adalah qul, qaf harokat dhammah. Qu tebalkan dan dimonyongkan. Qu kemudian masuk ke lam sukun. Tarik. Qul. Di sini hurufnya qaf. Jangan dibaca ringan ataupun ditambahkan nafas. Jadi serupa seperti kaf. Jadinya kul. Gitu. Artinya kalau kul itu katakanlah. Tapi kalau kul makanlah. Astagfirullahaladzim. Jauh kan? Padahal antara qaf sama kaf itu makhrajnya dekat gitu. Tapi kalau kita tidak menyempurnakan sifat di qaf, kita berubah dengan sifat di kaf, berubahlah maknanya. Gitu. Katakanlah jadi makanlah. Jauh banget kan? Jauh banget. Untung udah belajar kemarin. Jadi benar tadi udah bacanya dengan qaf. Alhamdulillah, karena belajar makhraj. Iya. Jadi terbiasa. Tapi benar-benar kalau saya ingat-ingat nih,
kayaknya dulu saya ingatnya bacanya kul aja Nah, Ustaz. jangan Pakai terlalu kaf. tipis, nanti kayak kaf yang tanpa hamas. Jadi kayak Astagfirullahaladzim. kul, harusnya ku. Masuk ke dalam sukun tarik. Kul gitu. Astagfirullah. Ya. Kemudian ul a ya masuk ke hamzah. Kesalahan ketika kita baca huruf lam sukun itu teman-teman, pertama, ini kan sifatnya tawassut Bang Ibnu. Iya. Ya. Sering kita sampaikan bahwasanya tawassut itu suaranya jangan terputus. Jadi jangan dibaca dengan suara yang keras, syiddah. Kul a. Wah, Berpisah hurufnya. iya, Kul benar. a ini tidak dibenarkan. Jadi dia berjalan sedikit. Kul a antara huruf lam sukun ke hamzah nyatu gitu loh, nggak terpisah. Jadi kul a'udzu, ada hamzah, ada ain. Ain. A di mana makrotnya? A makrotnya di mana? Ain. Hamzah. Hamzah itu pangkal lidah. Pangkal tenggorokan. Mulai lupa dia. Pangkal tenggorokan teman-teman ya. Kemudian huruf ain Ain itu tengah tenggorokan. harus jelas, hamzahnya sempurnakan a. Kemudian ke ain. Au. Jadi jangan au. Nggak jelas. Saya dulu begitu Ustaz. Tahu. Jadi harus jelas teman-teman. Au. Tarik. Au. Baru ke zal. Zal ujung lidah ketemu ujung gigi depan atas. Jadi Zu. A'udzu. Jadi qul a'udzu bi rabb, tasydid bi rabbin, ada nun bertasydid berarti ditahan berapa? 2 atau 3. Oke, kita ambil 3. Cakep. Bi rabbin nas. Sin kalau kita sukunkan ada sifat Sofir. apa itu sofir? Berdesisnya burung. Desis. Jadi gimana? Nas. Oke. Ya Kita perhatikan secara full teman-teman. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan Bang Ibnu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Oke, Oke. bangga saya punya murid seperti dia. Enak teman-teman, udah bagus karena belajarnya dari awal. Oh, Gitu. pengaruhnya itu ya Gitu. Ustadz Jadi ya. tanpa sadar antum udah bagus. Masa Tanpa Ustadz sadar. Kan udah berapa episode. Tentang saya bayarin mie ayam jadi ngomongnya begini. Oke, Lanjut, ayat Ustadz. pertamanya. Iya. 2 keduanya. sampai 6 belum tahu. Kita cek lagi teman. Iya, Ayat siap. kedua. Malikin nas. Silakan Bang Ibnu. Malikin nas. Oke. Kesalahan ketika kita membaca di ayat kedua, Bang Ibnu, teman-teman. Pertama yakni di lafaz maliki. Maliki. Nah, terkadang kita nyangkanya sama seperti surah Al-Fatihah. Iya. Jadi panjang. Maliki yaumiddin. Nah, Iya, kalau iya. itu kan panjang. Maliki. Kalau ini pendek. Malikin. Ditahan, kemudian jangan lupa hamas di kaf. Malikin. Iya, Malikin nas. Silakan Bang Ibnu. Malikin nas. Cakep. Alhamdulillah. Paling kesalahannya di situ tuh di ayat kedua. Betul, Ustaz. Salah sangka. Iya, karena terbiasa kita baca Al-Fatihah nih. Setelah baca Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin. Ma-nya 2 harokat, tapi yang Di Anas pendek. 1 harokat. Malikin. Jadi Malikin. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu ya kesalahan di ayat kedua. Kita lanjut ayat ketiga. Ya, ini insya Allah tidak terlalu sulit. Ilahin nas. Silakan Bang Ibnu. Ilahin nas. Ya. Paling catatannya teman-teman itu di H, itu H besar harus dijelaskan. Iya. Hi, bas, suaranya dibaskan. Hi, kemudian jangan lupa juga gunnah ya di antara annas dari pertama annas harus sama, harus konsisten. Oke, Itu. Ustadz, mau tanya Ustadz, kebanyakan saya pernah dengar gitu ya, dari sholat atau apa gitu ya, kalau dia khususnya baca Anas, nggak diguna tuh Ustadz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Wah, kok nggak diguna gitu kan. Ya. Gitu.
sebenarnya kalau kita tidak menggunakan itu bukan kesalahan jali, itu bukan kesalahan yang merubah makna. Tapi dalam kita belajar tahsin itu harus ditahan. Karena penyempurnaan dalam makhrajnya. Makhraj, ya. Makhraj itu kalau gunnah 2 harokat itu tidak terasa di hidung, terlalu cepat. Jadi makanya kita ambil yang 3 gitu. Jadi ilahin hin ketahan tuh hidung kita, coba lah. Ilahin nas gitu. Kalau cepat ilahin nas belum sempat masuk hidung. Iya benar. Gitu. Kita nyari yang sempurnanya, yang Benar. lengkapnya, yang bagus ya kalau belajar bener. Jadi kalau udah bisa kata Ustadz praktekin, ya enggak? Kan Ana pernah sampaikan standar orang mengaji yang baik dan benar, hurufnya pertama benar Bang Ibnu. Makhrajnya tuh. Makhrajnya, sifatnya juga benar. Sifatnya Ya, jelas. kemudian panjang pendeknya tepat. Yang 22, yang 44, 55, 66. Yang pendek jangan dipanjangin. Iya, betul. Benar nggak? Benar. Yang terakhir gunnah yang stabil. Wah, ini nih. Gitu. Karena gunnah itu ibarat kata dia bumbunya. Jadi enak ya. Kita bermain nada tuh di gunnahnya, jangan jangan dipanjangnya. Bener. Jadi bermainnya itu Qul a'udzu birabbin bin boleh, tapi kalau dipanjang, kalau misal dipanjangnya di mat jangan terlalu banyak digoyangin. Oke, takutnya menambah ketokannya. Iya, iya. Jadi kalau bisa dikonsistenkan Bang Ibnu ya. Siap. Ilahin nas. Ulangin Bang Ibnu. Ilahin nas. Cakep. Ayat berikutnya, ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Silakan. Min syarril waswasil khannas. Oke. Pertama yang perlu diperhatikan, ming ini suara samar ikhfa, jadi diangkan, tapi ang yang tipis, jangan ang yang tebal. Ming, itu kan ditahan. Ya. Kalau tahan sama 3 juga. 3 juga. Ming sya itu huruf shin teman-teman, bukan huruf sin. Bukan huruf sin. Tapi ming syarri, ini suka lupa. Wah, betul. Lupa mentasydidkan. Betul. Kebanyakan orang ming syarril, Iya. harusnya Min syarril. Nah, gitu. Jadi tasydid itu kaidah bacanya masuk baru dibaca harokatnya. Syar disukunkan syarri. Nah, kebetulan di sini kasro jadi ro ini tipis. Ya, tipis. Jadi lidahnya turun saja. Min syarril wa. Mau nyongin? Wa masuk ke sin. Was sofi. Wa 2 harokat lagi. Wasil kho tebelin. Kho. Tidak perlu Monyong. nggak perlu nggak perlu, jadi biasa saja kho bermain di ujung tenggorokan kita. Khannas min syarril waswasil khannas. Silakan Bang Ibnu. Min syarril waswasil khannas. Oke, bagus ya. Ayat Cakep. kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke ya. Di ayat kelima catatan ya, pertama alladzi, di situ pakai zal, bukan Zal. pakai zai. Jadi Iya. tipis ujung lidah ketemu ujung gigi depan Iya. atas. Jadi terlihat dari hadap depan. Alladzi, zi. Jadi jangan allazi. Itu berarti zai zai. gitu. Mestinya Ada yang jim. allaji. Alaji. Wah, pakai jim nih. Iya. Takutnya gitu. Iya. Kita yang belum kita yang mengikuti imam harusnya huruf dzal, gara-gara imamnya baca jim kita sangka bener-beneran jim. Iya. Ya kan? Jangan sampai, makanya kita cek langsung. Cakep, Ustaz. Gitu, ya. Alladzi 2 harokat. Alladzi mau nyongin yuwas. Nah, masuk ke sini dialirkan dulu. Yuwaswisu. Nah, kalau waw wajib monyong nih. Yuwaswisu. Kemudian masuk
Fi 2 harokat. Fi ada hamasnya. Fi bibir bawah kita yang bagian dalam, bagian tidak terlihat, Iya. jangan bagian luar. Fi nanti berkurangnya hamasnya. Hamasnya, Jadi harus dalam. sifatnya. Fi yuwaswisu fi su. Tebalin ini huruf Shad. bukan huruf Sin. Jadi su. Tebelin, cakep. Su. Nah, kemudian su huruf tebal. Kemudian huruf berikutnya kan tipis nih. Jadi kalau kaidah yang saya ketahui itu ditarik. Sudu. Waduh. Coba. Sudu. Oke, jadi nggak monyong terus. Nggak standby monyong, bukan sudu, tapi sempurnakan. Sudu. Sudurin nas gitu. Jadi kalau belajar ngaji tingkatan yang lebih jauh itu ada kaidah maju mundur bibi. Masya Allah, kayak markir. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Udah maju mundur Ustaz? Alhamdulillah. Bang Ardi bisa langsung belajar nih Alhamdulillah. kalau ketemu ya. Iya. Iya Jangan Datuk. aja. Jangan belajar saya nanggung. Janjian privat. Nanggung kalau belajar sama Ustadz langsung. Ayo, Saya mah lanjut. masih murid. Ya, Lanjut. kita habisin ya terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, ya pertama ini lam sukun ya, sama kasusnya kayak yang di awal, jangan terputus. Jadi minal ji. Ya, kemudian huruf jim nih khusus Bang Ibnu. Bagi beberapa orang di jim ini agak repot ya. Kenapa agak repot? Mestinya jim itu makronya di mana? Tengah lidah. Bertemu langit-langit. Iya. Terkadang ada beberapa teman-teman kita karena terbiasa pakai bahasa yang medok, dia terambil ujung lidah. Iya. Jadi bertambahnya sifat. Jadi kayak ch. Jadi ci. Iya, Harusnya ji. Murni seperti huruf j. Ji. Jangan ci. Iya. Gitu. Jadi bertambah tuh. Kasus saya mengajar di lapangan, kadang teman-teman kita yang vokalnya medok ngucapin huruf J itu jadi kayak C. Iya. Gitu. Jadinya dihindari, jangan sampai ada suara tambahan C, tapi jaji. Jinnati. Nah, ada hamas. Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Mesti gunahnya stabil. Silakan Bang Ibnu. Minal jinnati wan nas. Lulu. Alhamdulillah. Bersana. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini nih, ini adalah surat-surat yang orang maaf nih Ustadz, mudahin. Ya, Ternyata emang pas dikaji sama Ustadz, Masya Allah ya, bener ya. Butuh perhatian. Butuh perhatian khusus, khususnya kayak cool, jadi cool. Dulu orang-orang cool makan. Tadi saya dengar. Pas itu Hamzah, pas itu Ain. Dulu mah saya auju lagi Ustadz, pakai jim, kebiasaan saya dulu karena belajar, iya Kak. Jadi kita ngerti, oh ya Allah itu alif, itu ain, ada wawu, dia 2 harokat baru zal, zu. Alhamdulillah Ustadz. Jadi semoga ya dengan video singkat yang kita share ke teman-teman bisa memperbaiki anasnya dan surah-surah berikutnya. Ya, kenapa? Yang saya bilang di awal, kita kebanyakan hafal surah-surah pendek melalui audio, melalui pendengaran. Nah, dan itu tidak baik. Takutnya yang kita dengarkan itu salah baca. Entahlah kalau teman-teman lahirnya di Arab anggaplah ya. Jadi udah bener, saya udah bener baca. Tapi kalau kita yang di Indonesia kan karena memang dulu kita tidak begitu intensif belajar makhraj, belajar sifat kan baru-baru ini saja. Iya. Bener nggak? Bener. Anak pribadi waktu kecil nggak diajarin, gitu. Seiring berjalannya waktu, Al-Quran bertambah, ilmu Al-Quran ya. Jadi guru-guru kita semakin banyak ya. Itu pun teman-teman di rumah kalau misalnya dapetin guru ngaji, ya saja Ustaz, coba simakin surah An-Nas ya. Nah, tentunya yang kita kasih contoh tadi, perhatian yang anak kasih catatan difokuskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Duh, jangan sembarangan lagi deh baca Quran, khususnya yang
artinya masalah yang jadi bahaya kalau misal kita ngerubah huruf sengaja atau tanpa sengaja. Intinya mah harus belajar. Ya, benar banget. Pas itu kita harus punya guru. Jadi kalau bisa sih konsisten lah atau istiqomah terus belajar. Yang belajar aja banyak salahnya, apalagi yang enggak belajar, Ustadz ya. Masya Allah, kita sebagai muslim harus kita hidupkan lagi Al-Quran ini. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.